Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya banggakan, selamat pagi. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kali ini kita berjumpa pada pelajaran KN1. Alhamdulillah ya, kita masih bisa dipertemukan meskipun melalui pembelajaran daring mata pelajaran KN1. Namun demikian, untuk mengawali pembelajaran ini, mari kita buka bersama dengan bacaan umul kitab. Ila hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Mari kita mulai saja pelajarannya, yaitu bab 2. Kalau kemarin kita sudah bahas di bab 1, yaitu tentang pengertian atau tentang aswaja. Sekarang kita akan bahas pada bab 2, yaitu mengenal sifat-sifat Allah ya. Kalian tentu sudah pernah mendapatkan pelajaran ini, biasanya mungkin entah itu di madrasah diniyah atau di TPQ, yaitu tentang sifat-sifat Allah. Namun demikian, di MTS ini kita akan mengulas kembali agar kalian lebih paham tentang sifat-sifat Allah, karena mengenal sifat-sifat Allah itu adalah wajib bagi kita sebagai orang yang beriman. Dalam pelajaran kali ini, kompetensi dasar yang akan kalian capai adalah yang pertama, menghayati sifat-sifat Allah, baik itu berupa sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani maupun sifat maknawiyah. Yang kedua, sikap sosialnya ya, sebagai implementasi dari mengenal sifat-sifat Allah itu adalah kalian harus mampu menunjukkan sikap jujur, sikap santun, toleran, tanggung jawab, tawadhu melalui penghayatan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, baik itu nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Pada ranah pengetahuan atau pemahaman kalian harus mampu menjabarkan sifat-sifat Allah, baik itu yang sifat nafsiyah, sifat salbiyah, ma'ani maupun maknawiyah. Nah, dalam ranah keterampilan yang harus kalian pahami, yang harus kalian kuasai adalah mampu mendemonstrasikan hafalan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, baik itu nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Jadi ending atau terakhir dari pelajaran ini, kalian harus bisa menghafalkan sifat-sifat Allah yang baik berupa nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Peta konsep yang akan kita jalani atau yang akan kita pelajari, yakni kegiatan pembelajaran. Pertama, sebagaimana tadi saya sudah diungkapkan dalam kompetensi dasar, yaitu menghayati sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kemudian menunjukkan sikap tanggung jawab dan tawadhu melalui penghayatan sifat-sifat Allah, kemudian mengemukakan sifat nafsiyah, kemudian mendemonstrasikan hafalan sifat-sifat Allah. Nah, pada kompetensi kemudian yang akan kita kembangkan, yaitu pertama ranah sikap. Kalian harus mampu. Nah, artinya sesuatu yang harus dicapai adalah kalian mampu menghayati tanggung jawab dan tawadhu. Nah, kemudian di ranah pengetahuan, kalian harus mengetahui tentang sifat nafsiyah Allah, sifat salbiyah Allah, sifat ma'ani Allah, dan sifat maknawiyah Allah. Nah, pada keterampilan ini, di samping tadi saya sudah menyebutkan, yaitu mencari tentang informasi, menyajikan hasil pengamatan, menjabarkan contoh bukti Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendemonstrasikan hafalan sifat-sifat Allah, baik nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Menghafal. Sebelum itu kita menghafal ya, dengan dengarkan secara seksama ya, hafalan ini yang
sebenarnya sudah biasa kalian mendengarkan, ya, sudah biasa kalian mendengarkan. Setelah kalian tadi mendengarkan lagu atau puji-pujian Wujud Kidam Baqo yang sebenarnya itu sudah kalian dengar, ya, dan itu sudah sangat familiar di masyarakat karena memang dijadikan sebagai puji-pujian sebelum iqomat atau setelah adzan. Nah, selanjutnya kita menginjak pada pembahasan sifat-sifat Allah. Yang pertama adalah sifat nafsiyah. Apa sih sifat nafsiyah? Sifat nafsiyah adalah sifat yang berhubungan dengan zat Allah, ya. Sifat nafsiyah adalah sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Sifat nafsiyah ini berupa atau terdiri dari satu, yaitu wujud, ya, sifat wujud yang artinya ada. Nah, wujud artinya ada, maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang pasti ada. Bukti keberadaan Allah adalah adanya alam ini. Sifat mustahilnya adalah adam, artinya tidak ada. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 54, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ini bukti bahwa Allah itu ada, artinya wujud, ya. Buktinya apa? Buktinya adalah alam ini. Yang kedua adalah sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi manusia tidak ada yang memiliki sifat ini, ya, atau makhluk tidak ada yang memiliki sifat ini. Yaitu apa? Yang pertama kidam, ya, kidam. Kemudian yang kedua baqo, yang ketiga mukhalafatul hawadisi, kemudian qiyamuhu binafsihi, keempat wahdaniyat. Ya, ini sifat-sifat Allah, ya. Kidam, baqo, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat. Ini khusus sifat-sifat yang terdapat pada Allah. Artinya Allah tidak memancarkan kepada makhluknya, ya. Yang pertama adalah kidam. Sifat kidam memiliki arti bahwa tidak ada permulaan bagi wujudnya Allah. Dengan kata lain, sifat kidam menolak adanya permulaan bagi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya dialah yang awal dan yang akhir,
yang lahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Hadid ayat 3. Yang kedua, baqo. Dari sifat salbiyah ini, yang kedua adalah baqo. Baqo. Sifat baqo artinya menolak adanya kesudahan dan kebinasaan wujud Allah. Mustahil bagi Allah bersifat fana atau binasa. Seandainya Allah tidak baqo atau kekal, maka tidak akan disifati qidam. Sedangkan qidam tidak bisa dihilangkan dari Allah berdasarkan dalil yang ada dalam sifat qidam. Sifat mustahilnya adalah fana atau binasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan rusak kecuali zatnya Allah. Ya. Artinya tiap-tiap suatu pasti binasa kecuali Allah. Baginya lah segala penentuan dan hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Yang ketiga dari sifat salbiyah adalah mukhalafatul hawadisi. Mukhalafatul hawadisi. Mukhalafatul hawadisi artinya berbeda dengan yang baru atau makhluk. Sifat mustahilnya adalah mumasalatul hawadisi atau sama dengan yang baru atau makhluk. Allah berfirman, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Berikutnya qiyamuhu binafsihi, ya. Qiyamuhu binafsihi. Qiyamu binafsihi, sifat ini menolak adanya Allah berdiri dengan yang lainnya. Dengan makna lain, Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan bantuan dan pertolongan dari yang selainnya. Allah tidak memerlukan pencipta sebab Dia Maha Pencipta. Sifat mustahilnya adalah ikhtiyaju li ghairi. Ikhtiyaju li ghairihi artinya memerlukan yang lain. Ini sifat mustahilnya, ya. Dasarnya apa? Bahwa Allah itu memiliki sifat qiyamu binafsihi. Innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya atau tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Ini kisah surat Al-Ankabut ayat 6. Sifat yang berikutnya adalah wahdaniyat. Wahdaniyat artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa, baik itu esa zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Sifat mustahilnya adalah ta'adud atau berbilang atau berjumlah. Dalilnya apa bahwa Allah itu memiliki sifat wahdaniyat? Lau kana fihima aliyatun illallahu la fasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka maha suci Allah yang mempunyai arsy daripada apa yang mereka sifatkan. Artinya apa? Jika seandainya Tuhan kok itu berbilang, entah itu 2, 3, pasti alam ini akan rusak. Pasti alam ini akan rusak. Oleh karena itu Allah itu memiliki sifat wahdaniyat atau esa, baik itu zatnya, baik itu sifatnya maupun perbuatannya itu esa. Selanjutnya adalah sifat ma'ani. Ya, kalau tadi kita sudah bahas sifat nafsiyah dan salbiyah, sekarang sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat yang pasti ada pada zat Allah. Dengan sifat itu menunjukkan kekuasaannya. Jadi untuk menunjukkan kekuasaannya, yaitu berupa kudrat berkuasa, kemudian irodat menentukan, 3 ilmu atau mengetahui, 4 hayat atau hidup, 5 sama atau mendengar, kemudian basar atau melihat, dan yang ketujuh adalah kalam atau berfirman. Nah, yang pertama kudrat atau berkuasa. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Jika Allah tidak berkemampuan maka Allah lemah atau azum, dan apabila Allah lemah maka tidak akan mampu menciptakan makhluk hidup maupun seluruh alam semesta ini, dan itu mustahil. Oleh karena itu Allah bersifat qudrah atau berkuasa. Yang kedua adalah iradat. Iradat artinya menentukan. Iradat artinya menentukan. Maksudnya apabila Allah berkehendak maka jadilah hal itu dan tidak ada seorang pun yang mampu mencegahnya. Seandainya Allah tidak bersifat berkehendak, niscaya bersifat terpaksa atau karoha, dan itu tidak mungkin. Allah memiliki sifat karoha atau terpaksa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun." Terdapat pada surat Yasin. Ini biasa kalian baca ya. Sehingga ayat ini sangat familiar ya, karena setiap orang yang membaca surat Yasin sampai selesai itu pasti melalui ayat ini, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Artinya sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah atau kun, maka jadilah, fayakun, kan seperti itu. Berikutnya ilmu atau mengetahui. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wala radbi wala yabisin illa fi kitabim mubin. Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu basah atau kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Ayat Al-An'am ayat 59. Sifat berikutnya adalah hayat atau hayat ya, hayat hidup. Itu apa? Allah Subhanahu wa taala adalah Maha hidup. Artinya hidupnya Allah tidak ada yang menghidupkannya, melainkan hidup dengan zatnya sendiri, karena Allah Maha sempurna, berbeda dengan makhluk yang diciptakannya. Jadi Allah Maha hidup, hidupnya Allah itu ya tidak seperti manusia atau makhluknya, karena makhluknya itu ada yang menghidupkan, kalau Allah itu hidup dengan sendirinya atau hidup dengan zatnya sendiri. Sama atau mendengar. Kemudian sifat sama atau mendengar. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar baik yang diucapkan maupun yang disembunyikan dalam hati. Allah Subhanahu wa taala dapat mendengar semua suara yang ada di alam semesta. Tidak ada suara yang terlepas dari pendengarannya. Artinya tidak ada yang lepas dari pendengaran Allah, walaupun suara itu sangat pelan. Jadi Allah mengetahui, mendengar ya, Allah mendengar dari segala bunyi apapun meskipun di dalam hati kita ya. Jadi karena Allah Maha mendengar, berbeda dengan makhluk. Berikutnya basar atau Maha melihat ya, basar atau Maha melihat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala melihat segala sesuatu. Penglihatan Allah tidak terbatas. Allah Subhanahu wa taala melihat segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat ya. Berikutnya kalam atau Maha berfirman. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala bersifat kalam, artinya Allah berfirman dalam kitabnya yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Pembicaraan Allah Subhanahu wa taala tentu tidak sama dengan pembicaraan manusia. Kalau manusia itu kan ada rangkaian kata itu ada rangkaian huruf dan sebagainya.
Tapi kalamnya Allah itu berbeda dengan manusia. Artinya kalamnya Allah tidak perlu perantara. Wa kallamallahu Musa taklima. Artinya dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Surat An-Nisa ayat 164. Berikutnya adalah sifat-sifat maknawiyah. Nah, kalau tadi ma'ani, sekarang sifat-sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilazimkan atau tidak bisa dipisahkan dengan sifat ma'ani. Jadi sifat maknawiyah ini tidak bisa dipisahkan dari sifat ma'ani. Yaitu apa saja? Yang pertama adalah kaunuhu qadiran, keberadaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa. Kemudian kaunuhu muridan, keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha menentukan. Berikutnya kaunuhu aliman, ya, Allah maha mengetahui, keberadaannya Allah mengetahui. Kemudian yang keempat kaunuhu hayyan, keberadaan Allah maha hidup. Dan yang kelima kaunuhu sami'an, atau maha mendengar. Dan yang keenam kaunuhu basiron, Allah maha melihat. Dan yang terakhir adalah kaunuhu mutakaliman, artinya Allah maha berkata. Yang pertama kaunuhu qadiron, Allah Subhanahu wa Ta'ala keberadaannya amat berkuasa sifatnya. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat lemah atau tidak berkuasa. Allah berfirman, innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian kaunuhu muridan, sifat yang kedua kaunuhu muridan, bahwa keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah maha menghendaki. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkuasa menentukan apa yang dikehendakinya. Mustahil sifatnya terpaksa atau dipaksa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hud ayat 107, inna rabbaka fa'alun lima yurid. Artinya sungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang dia kehendaki. Artinya maha melakukan apa yang dia kehendaki. Berikutnya kaunuhu aliman. Kaunuhu aliman, keberadaannya maha mengetahui. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mengetahui. Mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jahil atau bodoh atau tidak mengetahui. Dan berikutnya adalah kaunuhu hayyan, keberadaan Allah itu maha hidup dan menghidupkan alam ini. Mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa mati atau dibunuh. Yang kelima adalah kaunuhu sami'an, keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mendengar. Mustahil jika Allah tidak mendengar atau Allah tuli. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 526, wallahu sami'un alim. Artinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar lagi maha mengetahui. Yang keenam adalah kaunuhu basyiron, yaitu apa? Allah, keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melihat segala sesuatu. Melihat segala sesuatu mustahil jika sifat Allah itu tidak melihat atau buta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Hujurat, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirum bima ta'malun. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melihat apa yang kamu kerjakan. Yang terakhir adalah kaunuhu mutakaliman. Kaunuhu mutakaliman artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbicara dengan firman-Nya. Mustahil jika Allah Subhanahu wa Ta'ala bisu atau tidak bisa berbicara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 164, wa kallamallahu Musa taklima. Artinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Jadi itu pelajaran pada kali ini, yaitu mengenai sifat-sifat Allah, ya, di mana Allah memiliki
memiliki sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Jadi sekali lagi sebagaimana tadi yang di awal saya ungkapkan, Bapak ungkapkan, kalian harus bisa menghafal kembali meskipun dulu pernah hafal ya, kalau sudah lupa ya dihafalkan kembali ya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan ya. Untuk tugas nanti bisa kami berikan pada ruang yang lain. Terima kasih. Sebelumnya mari kita tutup pelajaran kali ini dengan bacaan wal asri. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wal afu minkum. Kita berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.